Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penantian bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Taat beribadah bukanlah jaminan bagi seseorang tidak tergoda dengan tawaran dunia di tengah-tengah penantiannya. Terutama ketika ia diperhadapkan pada permasalahan serius seperti masalah ekonomi, belum punya pekerjaan, belum punya pasangan hidup, akhir dari pendidikan, tidak dikaruniai anak, dan lain sebagainya. Ada yang kemudian ingin mengambil, bahkan sudah mengambil atau melakukan jalan pintas. Dalam kisah 1 Samuel pasal 1, cara ini yang dipakai oleh Elkana, yaitu menikahi Penina ketika Hana tidak kunjung memiliki anak. Meski berpoligami dianggap sangat wajar oleh masyarakat pada saat itu, tapi hal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sejak awal penciptaan, Tuhan tidak merancang dan tidak menyetujui perkawinan poligami. Cara dunia yang dipakai oleh Elkana bukanlah menjadi solusi, melainkan menimbulkan permasalahan yang baru dalam keluarganya. Penina sebagai istri muda yang memiliki keturunan sering menyakiti hati Hana. Sementara Elkana, meskipun ia mencintai Hana, ia adalah sosok suami yang tidak berdaya dan tidak dapat melakukan, bahkan menghadapi, bahkan memberi solusi dan mengatasi konflik bagi rumah tangganya. Sebaliknya, Hana dalam pergumulannya tetap mencari Tuhan. Dalam perjalanan penantian yang panjang, Tuhan memprosesnya menjadi wanita tangguh, hebat, rendah hati, dan menjadi teladan bagi kita semua sampai saat ini. Ia bernasar, jika kelak Tuhan memberinya anak, akan dipersembahkannya kepada Tuhan. Nasar Hana untuk menjadikan anak yang akan dilahirkannya sebagai pelayan Tuhan di kemah suci menuntun dia untuk menyerahkan Samuel kepada Imam Eli ketika Allah pada akhirnya membuka kandungannya. Di luar dugaan, ternyata Tuhan memiliki rencana besar bagi Israel yang diwujudkannya melalui pasangan ini dengan kehadiran Samuel. Inilah sebuah akhir dari penantian panjang seorang Hana di hadapan Tuhan. Sulit sekali memang, tetapi harus dijalani. Karena penantian itu adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Hana membuktikan ketaatannya kepada Allah. Tidak membalas Penina yang setiap saat selalu menyakiti dan membulinya. Tidak marah kepada Imam Eli ketika dikatakan sebagai wanita yang sedang mabuk oleh anggur saat berdoa. Setia pada janjinya di hadapan Allah. Ketaatan Hana membawanya kepada buah yang manis. Allah memperhitungkan dan membuka kandungannya. Hana tidak egois. Setelah mendapatkan anak, ia tidak memilikinya seorang diri dan tidak mempertahankan untuk dirinya sendiri. Ia mempersembahkan anak tersebut kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kenyataan kehidupan Hana ini pun terjadi dalam kenyataan kehidupan kita setiap hari. Ada yang demi sebuah status memilih menikah dengan siapa saja daripada termakan usia. Ada yang demi sebuah jabatan melakukan korupsi, menyelewengkan kepercayaan, dan juga demi kehidupan status sosial yang lebih tinggi. Seperti halnya yang viral baru-baru ini,
Seorang suami rela menyeret istri dari mobilnya hanya demi kesenangan dan wanita idaman lainnya. Ada yang memilih bercerai daripada tidak bahagia, itu yang menjadi alasan dan lain sebagainya. Ada yang memilih kawin lari daripada tidak direstui kedua belah pihak. Ada pula yang memilih plagiat daripada susah-susah berpikir untuk menyelesaikan pendidikan. Ada yang memilih pasangan di luar Kristus hanya karena alasan cinta, kenyamanan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang seringkali terjadi juga. Menikah lagi adalah solusi cepat bagi sebagian orang untuk mendapatkan keturunan. Sayangnya, Elkana terlebih dahulu mencari jalan keluar yang ditawarkan dunia ketimbang mempercayai rancangan terbaik yang dari Tuhan. Itu pun sering terjadi dalam kenyataan kehidupan kita. Terkadang kita berlaku seperti Elkana yang gegabah dalam penantian mencari kehendak Tuhan dengan memilih cara-cara dunia bagi permasalahan hidup kita. Tuhan Yesus sangat cukup bagi kita. Ia berkata, "Sudah selesai," ketika di atas kayu salib. Artinya bahwa Ia sangat tahu apa yang kita hadapi dan apa yang akan terjadi kemudian. Sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Yesus hanya ingin melihat kesetiaan, ketaatan, ketundukan iman saya dan saudara kepadanya. Proses penantian kita menuju kekekalan pasti jatuh bangun. Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah akhir dari penantian kita? Apalagi di tengah situasi saat ini. Ada terlalu banyak persoalan yang harus kita hadapi. Ada banyak hal yang bisa membuat dan menggoda kita untuk menyangkal Yesus. Marilah kita belajar seperti Hana. Belajar untuk bersabar dan mempercayai bahwa ada rancangan Tuhan yang terbaik di tengah segala persoalan hidup kita. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1, Hana berkata, "Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku, ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan." Dalam penantian saya dan saudara hari ini, menentukan bagaimana kita kelak dalam kekekalan. Saya mengutip perkataan Pendeta Ezra Sorum. Lebih baik berdiri bersama Kristus dihakimi oleh dunia daripada berdiri bersama dunia tapi dihakimi oleh Kristus. Bapak Ibu, proses penantian kita pada kekekalan tidak mudah. Di manakah kita berdiri? Apakah berdiri bersama Kristus atau berdiri bersama dunia? Pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Ini renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus menolong kita semua. Selamat malam.